kita sudah ada di dekat kafe, yang mana kafe itu nantinya kita akan ketemuan dengan klien kita. Namanya Nanda. Halo, nama gue Nanda. Gue punya permasalahan hubungan gue sama pacar gue namanya Farel. Pertama gue ngefans banget sama Cowboy Junior dan dia tuh nggak suka kalau gue tuh ngefans sama CJR. Menurut kru dari tim Ketangga Putus, si Nanda ini sudah ada di kafe tersebut, makanya kita langsung aja ketemuan sama dia. Yuk langsung. Makanya kita langsung saja masuk ke dalam kafe itu dan bertemu dengan si Nanda ini. Dan ternyata Nanda pun udah nungguin kita di sana dan langsung aja gue sama Komo menghampiri Nanda supaya kita bisa tahu apa permasalahan dia sama cowoknya. Langsung aja kali ya, Mo. Lalu kenapa nggak ketemu di Trans TV aja ya? Kan mungkin aku bisa ketemu CJR gitu. Gue juga gak ngerti kenapa dia pengen banget ketemu dengan CJR. Ternyata ada alasannya, geng. Jadi permasalahan kamu apa? Iya, jadi kan aku punya pacar. Nah, pacar aku kan Farel. Jadi Farel. Jadi gimana ya, dia tuh kayak apa sih, ngebully aku terus. Ngebully apa? Kok dia ngebully ceweknya sendiri? Ada aneh juga nih, gengs. Kenapa pacarnya suka ngebully dia sendiri? Dan di sini ternyata kalau si Farel ini sering ngebully dia itu karena ya aku kan ngefans banget nih sama CJR. Jadi gimana ya, pacar aku tuh kayak ngelarang aku. Dia selalu ngebully aku, bilang CJR nggak jelas lah, boyband alay lah. Tuh aku tuh udah terlalu capek dibully sama dia. Lo yang ngapain lo harus ngebully cewek lo sendiri? Toh juga cewek lo nggak ngelakuin hal yang salah kok. Dan menurut gue wajar banget dong. CJR itu punya prestasi yang sangat bagus di Indonesia. Tapi kenapa si Farel ini menganggap kalau idola dari si Nanda ini adalah alay? Terus bulinya si cowok lo ini sama lo kayak gimana lah? Ya dia tuh sampai ngatain aku tuh, dasar lu alay, dasar lu kampungan. Sampai kasar banget, depan umum pun dia pernah marah-marahin aku. Ya menurut gue lo terlalu lebay banget sih. Itu cewek lo dan harusnya lo menghargai aja lah. Dan masalah yang simpel juga, kenapa sih lo harus sampai ngebully dia, ngata-ngatain dia, bahkan sampai marah-marahin si Nanda. Oke, terus yang jadi permasalahan lu di sini adalah cuman karena dia tidak menyukai lu, lu mengidolakan CJR gitu. Iya. Terus ada lagi permasalahan yang lain? Enggak ada. Dari penjelasan yang diberikan si Nanda sama kita, ini termasuk kasus yang rada aneh juga, gengs gitu. Permasalahan yang lain tidak ada, si Farel ini tidak punya hubungan lain dengan perempuan lain. Permasalahannya di sini adalah karena si Farel ini tidak menyukai sang idola dari si Nanda ini. Nah, kira-kira lu hari ini ada yang mau ketemu dengan Enggak, dia? kalau hari ini nggak bisa. Sekarang udah ditungguin sama mama, mau ada acara keluarga nih, udah diteleponin terus. Mungkin, oh ya, besok aku ada urusan sama komet aku ngumpul-ngumpul gitu loh. Tuh, gini aja deh, lu kan mau ketemuan sama komen-komen yang lain ya kan? Gimana nanti pas dari sana aja kita ngikutin lu, kita udah barengan sama lu, dan setelah itu lu ngatur pertemuan lagi dengan si Farel, kita akan ngikutin Baru lu. kita nyusul ketemu lo nyusul. Gimana, nggak apa-apa? Oh iya, udah nggak apa-apa. Berarti nantinya kita akan mengatur pertemuan lagi dengan si Nanda ini, dan kita nantinya akan melakukan investigasi dan juga pengintaian terhadap bagaimana hubungan si Nanda sama si Farel. Oke guys, sekarang kita masuk di hari kedua pengintaian kita terhadap hubungan si Nanda sama si Farel. Gue pun sama Komo ke mall yang dituju sama Nanda, karena Nanda ini ada kumpul-kumpul sama Komet. Oke guys, sekarang kita sudah ada di mall, yang mana di mall ini si klien kita ini lagi ketemuan dengan teman-teman Kometnya dia ya kan. Dan tadi kita lagi nunggu si cowoknya, karena sih mau jemput datang ke sini kan ya Mo ya. Aku kan nonton live ya kan. Terus dia gitu kayak langsung hai komet semua, dia bilang kayak gitu. Terus udah gitu langsung kayak gitu-gitu kan. Terus Enggak, kalau maksud gue sih nggak lebay-lebay banget juga, cuma biasa aja, mereka cuma ketemuan, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, ya biasa aja kali. Nggak ada hal yang aneh, nggak ada hal yang negatif yang dilakukan oleh si Nanda. Bahkan pada saat itu teman-teman si Nanda yang lain ini tidak ada laki-laki. Ini nggak ada salahnya sama sekali, geng. Diam, cowok gue.
Halo? Halo? Ih, kamu ke atas aja. Aku tuh, aku masih ada urusan. Kamu temenin aku ya. Itu dia dapat telepon, kalau menurut gue itu telepon dari si Farel ini. Ngomongin apa ya? Gue nggak Ya. denger lagi. Aku di lantai yang paling atas, kamu ke lantai yang paling atas aja. Dari situ gue nggak denger jelas sih pembicaraan mereka apa, gengs. Tapi ya di situ mungkin Farel ngabarin dia kalau misalnya Farel udah sampai di mall. Itu Farel kan Nanda ya? Iya, Farel. Bukan kita nggak boleh kumpul bareng aja. Iya sih. Tapi di sini kita mendengarkan kalau teman-temannya dari si Nanda ini sangat cemas banget kalau si Nanda ini sudah mulai gabung lagi dengan mereka. Karena mereka ini tahu banget kalau si Farel ini tidak suka si Nanda ini ketemu dengan mereka, gengs. Ya namanya sayang susah. Jadi, cuman dia benci banget sama si Jar. Kalau misalkan dia tahu nih dia. Datanglah si Farel ini, gengs. Ayo, Kenapa? ayo beruang. Sikap dia bener-bener gak nice banget, gengs. Dan bikin suasana pun jadi gak nyaman. Kamu ngapain sih gabung-gabungan sama teman-teman Iya. lagi? Iya, aku kan yang mereka kenapa? Itu depan orang. Dia nggak bisa ngomong baik-baik apa ya? Ya maaf, maaf. aku tau gak? Ya aku minta maaf. Kan aku tuh cuma takut kalau kamu tuh marah sama aku kalau aku marah sama mereka. Kalau udah. Ih, tar dulu. Gue duluan ya. Iya, dadah. Termalu, yuk kita ikutin yuk. Di sana, gengs, kita melihat banget dua orang ini sudah saling berdebat, dua orang ini sudah saling emosi, dan kita tetap mengikuti mereka dari belakang dan kita juga belum tahu kemana mereka ini mau pergi. Yang. Iya, aku mau jalan-jalan dulu. Aku nggak mau tahu, kita harus pulang. Udah, Ih, titik. Dia masih di sana. Ini dia mau kemana sih? Dia kayak nggak tahu. Gue kira mereka mau langsung pulang, gengs. Dan ternyata Nanda itu di jalan mau pulang. Tar dulu. Yang aku mau beli CD dulu. Si Nanda ini masuk ke dalam sebuah toko CD. Gue bingung juga di situ, situasinya lagi nggak enak, lagi berantem kayak gitu. Dia sempet-sempetnya mau masuk toko CD. Mbak, kaset si Jar di mana ya? Ya, si Nanda ini kan emang penyuka CGR. Ayah. Wah, Masih aja nyari kaset CGR alay ini. iya, ini kan yang Bukannya ini kamu udah punya? Enggak, ini yang featuring Endang Sukamti. Udah, ini kamu udah punya. Udah. Ya itu otomatis pasti kan bikin si Farel ini tambah enek dong, tambah marah. Enggak, aku kan beda versi kali. Kamu mau apa? Kamu ini udah punya. Kamu ngapain sih Aku buang-buang mau beli. duit? Ini tuh beda versi. Aku tuh belum punya yang ini. Ini tuh baru tahu. Dengan duitnya kan kamu bisa kamu tabung. Aku tuh udah nabung uang. Orang aku nggak boros-boros banget. Ini juga aku sisihin khusus kok buat. Serah. Si cewek ini ternyata lagi nyari satu CD CGR yang belum ada dia iya, punya. Dan gitu. dia emang maksa banget mau beli, mau. Udah sih. Kamu kan udah punya. Ya. Duit aku kurang. Katanya punya duit. Aku minjem uang dong. Si Nanda ngelihat CD aja, dia udah marah. Apalagi dia mau meminjamkan uang untuk beli CD itu. Ya, tambahin ya. Udah ya, kita pulang. Wah, ini kan belum dibayar. Ya udah CD-nya pecah, rusak apa gimana, dan otomatis Nanda pun harus bayar kan, gengs. Kalau kayak gini harus bayar. Ya, please. Ini aku kurang uangnya. Gua kalau nggak karena orang banyak yang ngeliatin nggak bakalan gue bayar. Dia nggak bisa kontrol emosinya, dia nggak bisa jaga emosinya sama ceweknya sendiri, dan itu depan orang-orang di situ, gengs. Ya gue makin males banget sih sama nih cowok. Urus tuh CGR lu tuh. Gue mau pulang.
Thank you. Saat kau pergi, berlinanglah goodbye. Ambil tuh. Urus tuh GR lo tuh. Gua mau pulang. Thank you. Saat kau pergi, berlinanglah air mataku. Yang Betapa singkat ku rasakan kebahagiaan. Kok dia langsung cabut sih? Makanya tuh cowok tengil banget deh. Ya gue kasihan banget sih sama Nanda di situ. Maksudnya kayak harusnya si Farel ini mau dia nggak suka kayak apa nggak harus lebay itulah. Nanda, sini aja mau. Si Nanda ini kelihatan sangat panik banget. Si Nanda ini ngerasa sangat bersalah banget. Ya udah, akhirnya gue pun sama Komo nenangin dia di situ. Terus di sini. Terus lu mau beli CD CGR dan dia langsung marah-marah waktu lu mau beli CD CGR. Dia Terus beli pakai uang lo juga, kenapa dia? Iya tadi aku minjem uangnya dia karena uang aku tuh nggak cukup kan. Nah, Terus? terus gitu dia tuh kayak ngejatuhin kasetnya terus rusak dan aku disuruh ganti tapi dia malah marah-marah ninggalin aku suruh pulang sendirian. Ya, aku tahu aku salah cuman apa mungkin aku harus minta maaf lagi. Mungkin kakak bisa bantu aku nggak buat ke rumah, anterin aku ke rumahnya dia. Aku mau minta maaf Lo sama masih dia. pengen ada niat baik buat ngomong baik-baik minta maaf. Iya kan? Jangan Aku merasa aku- bukan dia mau. Ini adalah sikap baik yang mau dilakukan oleh si Nanda. Si Nanda ini kelihatan banget kalau dia ini emang sayang banget sama si Farel. Meskipun prinsip dari mereka berdua ini rada berbeda, gengs. Menurut lu dia ini baliknya kemana? Ke tempat tongkrongannya dia atau kemana? Dia sih tadi bilangnya mau ke rumahnya. Oh, dia mau balik pulang ke rumah. Iya, Lu mau. tau nggak rumahnya dia di mana? Tahu kok. Akhirnya kita langsung menuju ke mobil kita dan kita pun langsung menuju ke rumahnya si Farel. Mana rumahnya mana nih? Itu tuh yang depan sebelah kanan. Oke, Oh, depan itu sebelah pagar kanan. hijau Lu, itu, lu, Pak. lu emang sering main ke rumahnya dia? Iya suka. Oh, suka? Masih tapi suka. Oh, oke, udah Pak, berhenti sini aja Pak, sini aja Pak. Di sini Oke, lo, tuh, lo dulu. masuk terus dikasih. Itu, Lo udah pakai clip itu motornya dia kan? Itu motornya dia nggak? Iya motornya dia. Dan akhirnya kita pun sampai di rumahnya Farel dan ternyata emang ada motornya si Farel dan mungkin aja si Farel ada di rumah dan ya udah Nanda pun langsung kita suruh turun dan sebiasa mungkin bersikap baik-baik dan ya udahlah lo keluarin aja apa yang lo pengen omongin sama dia dan ya coba aja deh bikin situasinya enak dulu siapa tahu bisa baik-baik aja. Farel. Ya rumahnya sepi banget. Ada tuh mau dia keluar ada. Target kita udah keluar nih, Yuk. Aku mau minta maaf sama kamu. Minta maaf buat apa? Ya atas kejadian tadi aku tuh bener-bener nyesel. Aku janji deh aku nggak akan Udah, lu nemuin nggak usah komet-komet. janji deh. Banyak janji-janji. Lu Enggak. tau nggak? Ih sumpah, mukanya panggil banget gitu loh, mau anak iya. gila Nggak, gue maksudnya- ngeliatnya. Nanda ini bener-bener dengan caranya yang baik-baik, dia minta maaf sama Farel. Tapi yang kita lihat di sana, si Farel ini tetap marah-marahin si Nanda dan tetap mencaci maki si Nanda dan pada intinya dia tidak mau memaafkan si Nanda. Janji buat apa lagi? Janji kalau aku nggak bakal nemuin komet-komet itu lagi. Udah berapa kali kamu janji? Kali ini aku bener-bener janji aku nggak akan nemuin komet-komet itu lagi. Aku nggak akan bahas-bahas si JR itu lagi. Itu Om Do tau gak? Gue udah kepercayaan lagi sama lu. Diurutin. Makanya dia udah minta maaf, mau baik-baik. Sekarang sikap cewek kayak gitu. Rada kelewatan banget, gengs. Di saat lu sudah dihampiri oleh cewek lu juga sudah ngerasa bersalah sama lu. Tapi di sini respon cowoknya tuh kurang ajar banget, gengs. Dia nggak mau dengerin si Nanda, dia malah marah-marah dan bahkan Maafin atas kejadian tadi. Aku Udah. Gue mohon lu balik cabut aja dah. Kok kamu ngusir aku sih? Bukan ngusir. Gue ada acara sama temen-temen gue. Loh, mau kemana? Udah lu pulang. Diusir dia. ih sumpah mau nih cowok bener-bener gak punya otak deh. Makanya gue kalau jadi tuh cowok udah gue gampar tau gak sih? Diusir. Itu cewek lu.
Aduh, udah deh, gue ngerasa ini cowok bener-bener gak punya perasaan banget sih. Kalau lo emang laki-laki, lo cowok tuh gak bakal bersikap kayak gitu sama cewek lo. Mau semarah apapun lo gak bakal sekasar itu. Udah lu urusin aja ke pamit. Ale itu. Kurang ajar banget nih, makanya lebay banget. Masuk. Ayo Nanda. Lu tuh yang alay gitu. Akhirnya si Farel pun langsung pergi ninggalin dia begitu aja dan masuk ke dalam rumahnya dia. Sedangkan si Nanda ini pun dengan muka sedihnya masuk lagi ke mobil kita. Dan ini emang sering terjadi kayak gini. Dia marah-marahin lu terus ngata-ngatain lu alay apa bla 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 segala macam. Dan lo diem aja kayak tadi pasrah minta maaf. Oke, Udah sih udah. ya udah. Gue Ini- udah lah, lo gak usah ngelakuin hal so baik kayak Enggak, tadi ini minta maaf. alasannya apa tadi ngusir lu? Ya dia mau pergi sama temennya. Ya udah sekarang kita tunggu aja dulu di depan rumahnya dia ini dan nantinya kalau si Farel ini pergi dari rumahnya dia, kita akan mengikuti dia. Di sana cukup lama kita menunggu dan akhirnya kita melihat kalau si Farel ini sudah mulai siap-siap dan pergi meninggalkan rumahnya. Oh, kita ikutin yuk, gengs, geng, yuk ikutin yuk, jalan nih mau. Nah, ini lu nggak pernah diajak ke tempat tongkrongannya dia? Nggak pernah, soalnya katanya sih ya dia sih malu sama aku, ngebawa aku, katanya aku tuh alay. Gak masuk di akal menurut gua, gengs gitu. Yang disukai oleh si Nanda ini juga grup musik yang hebat. Tapi kenapa si Farel ini bener-bener tidak suka terhadap si Nanda ini mengidolakan si JR? Kayak gitu. Dia berhenti tuh. Kemana sih nih? Mana nih? Pada apaan lo? Setelah kita ngikutin si Farel ini, Farel itu ternyata ke sebuah restoran, gengs. Suruh ada yang ngecek. Mau monitor mau? Di situ gue minta bantuan sama si Maulana kembali untuk biar kita nantinya tahu apa yang dilakukan oleh si Farel ini di kafe tersebut. Oh, ini kayaknya dia udah masuk deh. Lo. Lo dari mana? Ini siapa ini? Ini siapa? Lo kenal nggak? Ini kan Lulu. Lu siapa? Lulu teman sekelas aku. Oh, temen lo juga. Terus Iya, tapi iya. temennya si ini juga cowok lo. Enggak, di sekolah tuh dia beda kelas. Ini kenapa sih Lulu nih ketemuan dengan si cowok lu gitu loh? Tuh, dia lagi ngobrolin apaan tuh? Ngomongnya gimana tuh? Merchandise-nya One Direction. Lu udah punya mulu. Gue udah dapet dong. One Direction? Enggak, jadi dia lagi ngobrolin soal One Direction dan kayak lagi ngobrolin soal barang-barang One Direction gitu loh, Mak. Kemarin kan saudara gue ya biasalah dia ada dinas ke luar negeri gitu kan, ke Amerika. Oh, lu nggak Dan- ngabarin gua, lu parah banget. Gimana mau ngabarin kan gue juga kan sih nggak pas gitu juga kan kalau gue nyata mau nitip Ya udah, merchandise gitu. kalau next kalau saudara urusan lagi gua nitip ya. Oh, kayaknya mungkin mereka tuh fans One Direction gitu loh, Mon. Jadi si Farel tuh nanyain kayak, Dan di sini kita baru tahu, gengs, ternyata mereka berdua ini sesama suka dengan One Direction atau One D atau Directioners atau apapun itu nama fans clubnya mereka. Kok muka lu bete sih? Kenapa? Gua lagi berantem sama Nanda. Berantem kenapa? Dia sukanya band-band alay, tau gak lu? Boy band alay gitu. Apa sih, Bek? Mata nggak personil aja kayak gitu. Si Lulunya emang kalau hubungan lu sama si Lulu di sekolahan gimana? Lu dekat nggak sama teman si baik Lulu apa atau? gimana? Ya biasa aja, berteman baik ya biasa, say hello aja biasa aja. Dan lo tahu yang namanya Ah, itu yang giginya di apa, dikawatin, dipagerin, di behel, di apalah, whatever lah ya, gue nggak tahu. itu katanya personil paling ganteng, tau gak lu? Ganteng dari mana sih? Sama Makanya anak juga masih ganteng anak. Bener, Paling. bener. tuh dia ngejelek-jelekin si JR sampai parah banget kan. Gue sih ngerasa tersinggung banget kalau misalnya gue fansnya si JR ngedenger kayak gitu, udah gue dibully, terus apa yang gue sukain juga dibully. Si Nanda yang ngerasa emosi banget kenapa orang yang dia sayang, orang yang dia percaya bisa ngejelek-jelekin dia sendiri sama temennya. Oh ya, temenin gue yuk, Mana? Nih kayaknya dia mau cabut deh. nyari kado buat adik gue.
boleh. Mau kemana? Mau deh tuh. Berarti ini ada sedikit kecurigaan juga terhadap kedekatan antara si Farel sama si Lulu ini. Dan mereka pun pergi meninggalkan kafe tersebut dan kita pun langsung ngikutin motor dari si Farel sama si Lulu ini. Pak, lebih ngebut lagi Pak, itu motornya Pak. Ini kedekatan dia sama si Lulu ini juga jadi bahan pertanyaan sama kita gitu loh. Iya, makanya Hubungannya apa cuma gitu. sekedar sama-sama ngefans atau ya ada lebih di balik itu. Nah, ini berapa orang yang tahu tentang hubungan lu sama si cowok lu ini di sekolah? Dikit banget, gak nyampe 10. Nggak sampai 10, dia ngelarang banget untuk lu cerita sama semua orang. Dia tujuan, kalau menurut gua nih tujuan dia untuk ngelarang lu adalah biar dia bisa ngedeketin cewek-cewek lain. Enggak. Mana? Berhenti? Yaudah, pinggir aja Pak. Pinggir aja Pak, ternyata mereka ini berhenti di sebuah toko baju. Oh, mau monitor mau? Oh, bisa ke mobil gua mau? Di sana guys, karena posisi mobil kita tidak jauh banget dari toko baju tersebut, makanya gue minta sama si Maulana untuk memasangkan alat penyadap suara di sana, sehingga nantinya kita bisa mendengarkan obrolan dari si Lulu sama si Farel di toko baju itu. Ih, mau lihat-lihat baju dulu deh kayaknya. Baju kaos aja. Enggak, ini kelihatan banget si cowok ini emang bener-bener nyaman banget nganterin si Lulu ini buat beli kado untuk adiknya jadi gitu. lebih care, lebih baik sama nih cewek dibanding sama ceweknya sendiri. Lo bayangin aja coba. Ya, ini mah cocoknya di lu. Adik gue kayaknya kegedean deh. Nah, ini apa si Lulu ini punya cowok nggak di sekolahan lu? Enggak, dia nggak punya. Dia nggak punya cowok di sekolahan lu? Ku tahu kamu bosan, ku tahu kamu jenuh, ku tahu kamu. Kayak ngerasa lebih nyaman. Enggak, udah, lu dengerin aja, lu dengerin Apa dulu sih gitu dulu loh, karena di sini. Males dengerin Ya, semua. lu harus Denger dong dengerin dia, lo dong. tahu ada buktinya kayak Udah, lu gimana. dengerin. Udah males, sakit banget dengernya. Mereka tuh bener-bener akrab banget, gengs, dan ini tuh sikapnya bener-bener beda banget. Dan si Farel di sana kelihatan sangat nyaman banget nganterin si Lulu yang mau beli kado. Tuh mereka udah pindah toko tuh. Mereka pindah toko tuh. Ya demi apa? Demi apa ini dia? Demi apa nih Wandi banget? Ini Wandi. Dia excited banget gara-gara ngeliat posternya One Direction, mau alay Siapa banget. Dan anehnya di sini si Farel pun juga kelihatan girang banget pada saat si Lulu ini menemukan poster tersebut. Ih, gue harus beli, nggak mau tahu ya, gue harus beli pokoknya. Coba mendingan lo nelfon dia deh, atau coba. diangkat deh sama dia, gue mau Oke, tahu. coba lu telepon, lu tanya dia lagi ada di mana dan dengan siapa gitu. Iya, lo tanya. Kali aja dia Kalau- jujur. Kalau gitu. bohong ya udah, berarti fix banget ada apa-apa. Harus beli pokoknya. Pokoknya semuanya. Pokoknya ini. Oke, diangkat nggak? Enggak. Hah? Belum diangkat. Iya, ejek dong. Coba mendingan lo nelfon dia deh, atau diangkat deh sama dia, gue mau Oke, tahu. coba lu telepon, lu tanyain dia lagi ada di mana dan dengan siapa gitu. Iya, lo Kali tanya. aja dia Kalau- jujur. Kalau gitu. bohong ya udah, berarti fix banget ada apa-apa. Harus beli pokoknya. Pokoknya semuanya. Pokoknya ini. Oke, diangkat nggak? Enggak. Hah? Belum diangkat. Iya, ejek dong. Kalau si Farel ini nge-reject telepon dari si Nanda, berarti dia sangat takut banget dong. Si Nanda ini tahu kalau dia lagi jalan sama si Lulu. Oke, telepon lagi. Oh my god. Oh, ya dibajak itu. Halo? Kamu di mana? Aku kan udah bilang tadi lagi kelompok sama teman-teman. Di mana emang kerja kelompoknya? Ya di rumah temen lah. Iya. Kamu sama siapa aja emang yang? Ya udah lurus aja deh sejar lu. Nggak kok belajar kelompok apaan? Apaan? Gue banget jelas-jelas kita ngeliat cowok. Enggak. Kalau belajar kelompok, lu nggak belajar kelompok
kelompok di toko boneka Ya gitu. tadi aja sampai belajar kelompok gak ada histeris gila yang gak jelas. Oke, dengerin lagi. Berarti nih udah ketahuan kalau dia udah ngebohongin lu karena dia lagi Udah jalan 2 sama si kali lu gitu. bohong. Udah pakai duit gua deh. Itu dibayarin lo sama si cowok lu. Ih, gila ya, lo mau bayarin orang lain, tapi saat cewek lo lagi bener-bener butuh dan keadaannya cewek lo nggak bawa duit, bukan karena emang dia minta, lo nggak mau bantu, malah lo marah-marahin. Tapi sekarang dia dengan senang hati untuk membelikan si Lulu poster dari One Direction tersebut. Kemana lagi nih? Gua anterin lu. Oh iya, gue belum dapet kado buat adek gue nih. Ya udah kita cari sampai ketemu. Ini ya. Oke. Ini Ya dia Farel yang- emang keterlaluan nih emang. Dia Gue kayak udah macam tahu nih cowok emang gak bener buat gue. Udahlah, pokoknya gue mau putus, titik. Gue mau putus sama nih cowok. Emangnya cewek. Nah, menurut gua lebih baik kita ngikutin dia aja dulu. Kita cari lebih banyak bukti lagi biar Enggak. Gue mau putus, titik. Gue mau putus sama dia. Tapi menurut gue terlalu cepet aja gitu loh, kita Enggak, banyak. gue mau putus. dia sudah benar-benar tidak tahu lagi apa yang mau dia lakukan terhadap hubungannya dia. Makanya dia langsung saja minta bantuan sama tim Katakan Putus untuk bikin momen putus hubungan dia dengan si Farel. Sekarang gengs, kita masuk di momen putus hubungan si Farel sama si Nanda. Momen putus ini akan kita lakukan di sebuah kafe. Dan di kafe ini pun juga sudah kita set dengan rapi. Banyak kamera tersembunyi dan juga ada beberapa kejutan yang nantinya kita berikan terhadap si Farel. Gue pun sama kamu seperti biasa mantau di ruang monitor dan Nanda pun udah standby di tempatnya. Dan kita tinggal nunggu aja kedatangannya si Farel ini. Mau monitor mau? Monitor mau. Semuanya udah ready belum? Aman mau dari set, udah klien kafe tinggal kita siapin. Udah. Berarti tinggal tunggu si Farelnya aja ya. Dan akhirnya nggak lama pun setelah kita nunggu, Hai. Nah, ini dia. Dia udah datang. ya elah, munafik banget deh lo. Gian kemarin aja bisa marah-marahin cewek lo tempat umum. Ada acara apa kamu undang aku sini? Ya nggak apa-apa, aku cuma pengen dinner sama kamu, emang salah. Bukannya tempat mewah. Iya, emang kenapa kalau mewah? Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali ini. Farel itu datang dan dia masih dengan bersikapnya yang sangat sok manis banget. Dia nggak ngerasa bersalah sama sekali sama sikap dia yang kemarin. Oh iya, yang kemarin kamu masih marah ya sama aku? Marah kenapa? Ya bete-bete gitu, kamu kelihatannya bete-bete gitu. Ya, yang Biasa kemarin. aja. Kalau kamu selama nggak nyungin si Jiar mah aku nggak mungkin bete. Ini masih ngebahas CGR juga. Ada apa sih sok banget sih lu jadi orang. Sebenarnya ada satu orang lagi sih yang mau datang. Siapa? Kok kamu nggak ngabarin aku? Iya, surprise juga. Ya, nanti kamu lihat aja, dia juga mungkin bentar lagi datang kok, mungkin macet kali. Ini misteri Mas, guest kita kebingungan udah banget. nyampe belum? Ini kita udah lihat dia nyampe di parkiran, mau tinggal masuk. Dan akhirnya datanglah si misteri guest ini dan ternyata Intinya aku minta maaf aja sama kamu kemarin. Makasih, Mas. Kok ada Farel sih? Ah? Iya, emang kenapa, kan juga udah saling kenal kan? Ya intinya aku minta maaf aja sama kamu kemarin. Kok ada Farel sih? Ah? Iya, emang kenapa, kan juga udah saling kenal kan? Iya, terus maksudnya apa? Misteri guest itu adalah si Lulu. Enggak kok, aku cuma mau ngasih lihat sesuatu sama kalian. Kalian lihat aja ke layar sini. beda banget ya kayak Mau videonya monitor, mau videonya yuk. Oke, 3, 2, 1, rolling.
Yuk. Ya, si ini lihat dong Mo, mukanya si siapa sih Farel ini. Sok banget gitu deh. Si ceweknya juga lu lihat aja tuh mukanya. Di situ mukanya Farel enek banget, mukanya dia nggak suka banget, dan Lulu juga. Ya udah, emang ini disiapin buat lo, mau lo nggak suka kayak mau marah-marah, bodo amat. Ada tulisan aku mau putus. Kamu apa ini? Kamu nggak bisa baca. Aku mau putus sama kamu. Kamu undang aku jauh-jauh ke sini cuma mau bilang aku mau putus kayak gini. Iya, aku mau putus sama kamu. Gue mau nanya, ini sebenarnya kalian berdua ini ada hubungan apa sih? Gue pacaran sama dia. Kenapa? Oh, pacaran. Ya lo, gue belum pernah cerita ke lo. Oh iya, si Lulu ini emang nggak tahu. Si Lulu ini kan nggak tahu kalau Ya pantes lo nggak pernah cerita ke gue, malu kali dia buat cewek kayak lo. Iya, emang dia nggak mau ngakuin gue ke semua orang karena dia malu. Bagus lah, lu sadar lo emang alay. lo kok nyolot? Maksudnya ngapain sih lo kayak ngomong kayak Nyolot gitu? banget. Iya, emang gue alay, makanya dia nggak mau ngakuin gue ke semua orang. Gue suka si JR, gue komet, dia nggak mau ngakuin gue, itu sebabnya. Ya jelas dia nggak mau ngakuin lu si JR, apa sih aku bantuin si JR? Si Lulu ini seperti kompor, dia seperti memihak banget sama si Farah karena memang mereka ini menyukai satu grup musik yang sama. Jujur, aku nyaman sama dia. Karena kita mempunyai suka yang sama. Ih, lo gila deh, maksudnya kayak itu tuh cewek lo. Oh, jadi kamu nyaman sama Lulu? Kamu nyaman sama cewek kayak gini? Kayak gini gimana? Emang dia nyaman sama gue, selera dia sama gue tuh tinggi, nggak kayak lo, cetek banget. Apaan? Lu mulutnya bisa dijaga nggak? Punya pendidikan nggak? Lulu ini perempuan cerewet banget. Kalau enggak kenapa? Salah lu sendiri lu ngundang gue kesini. Udah. Aku bisa jelasin aku sayang sama kamu. Kalau emang kamu sayang, kamu nggak akan bohongin aku kayak kemarin. Kamu nggak akan ngusir aku. Kan sama Ya buktinya kalian. kamu tetap aja beli kaset terus. Loh, emang salah kemarin aja kamu di poster kan sama dia? Tahuan kan lu kemarin kan? Aku nemenin dia cuma beli poster doang, nggak lebih. Poster sama CD sama aja ya? Lu pernah sekolah nggak? Di mana-mana CD bulat, poster tuh kotak. Kecil kotak. Iya, Kalau gua rasa mungkin dia juga suka sama si Farah. ya nggak mungkin banget kalau nggak suka dia kayak gini Mo. Gue nggak maksa lu buat suka sama si Jian, tapi setidaknya lo hargain perasaan gue kalau emang lo sayang sama gue. Selalu saja kau Gunanya lo kumpul sama no komen itu apaan? Loh, Ngapain? Apa gunanya mereka itu sahabat-sahabat gue. merasa hebat dengan yang kau punya.
dia. Pokoknya gue mau putus sama lu. Ya udah sih, cewek kayak gini mah banyak, putusin aja. Yalah, mana-mana. Wah, lu nggak usah dorong gue dong. Ini pesan gue sama Farel. Ngapain sih dia? Jadi saya nggak bisa dong. Ini apa-apaan kayak gini? Tolong jangan emosi lo juga dong. Di sini lo salah main nyaut-nyaut aja. Dia sekarang cewek emang alay sama apa-apaan kayak gini. Dia malah nyalahin gue sama Komo, ngatain gue sama Komo. Sebenarnya kan bukan urusan sama lo juga gitu. Udah tahu kan siapa kita ini, gua Komo yang udah minta, dan ini tim katakan putus. Ya? Gak ada yang alay di sini, gak ada yang salah lu ngidolain One Direction, dan gak ada salahnya juga dia ngidolain si Jian. Iya. Oke? Jangan rasis juga lah, lo kira udah paling keren. Kamu dia, Udah lu nyolot banget dari tadi, ngapain Iya. sih gitu loh. Lu ini perempuannya ribet banget. Oke, udah deh. Gua aja yang norak. Udah, lu juga gitu, dia kan ini pacarnya dia gitu, ngapain lu jalan sama dia? Dia aja nyaman sama gue, bukan sama ceweknya, kenapa? Oke sob, kalau gua tanya sama lu nih, lu lebih nyaman jalan sama dia atau sama cewek lu sendiri? Gue jujur, gue lebih nyaman sama dia. Iya, kalau sayang, gue sayang sama dia. Ya tapi cara lo gak kayak gini dong, lo jangan mau dua-duanya, lo udah nyakitin perasaan cewek. Sayang lo apa, lo marah-marah di depan tempat umum. Lo tega banget sih mainin perasaan gue benci banget ya sama lo. Lah lo labil banget deh jadi cowok, lo mau jalan sama dua-duanya, lo pengen dapetin dua-dua cewek ini. Gue gak mau putus, udah. Ya udahlah, nggak usah maksa juga kalau cewek udah nggak mau. Gue gak mau, gue mau putus sama lo. Lu udah sih, lu apaan sih mas? Gue sama cewek kayak gitu. Apa, kenapa emang gue gak pergi nih acara kampungan? Apa cewek alay kayak gitu dipertahanin? Lu gak pergi? Apa lu kampungan? Di sini kelihatan banget kalau si Farel ini adalah laki-laki yang tidak punya prinsip sama sekali. Gak ada salahnya juga kalau lu menyukai si Jiar, yang penting di sini tuh selagi lu menyukai si Jiar tuh masih dalam hal yang positif, ya kan, lu nggak meninggalkan sekolah lu masih belajar, dan lu juga masih tahu. Jangan kurangin apa yang lo suka cuma karena demi orang lain juga ya nggak sih, kayak ngerugiin kenyamanan lo. Yang penting di sini cari aja kebahagiaan buat lu dan lakukan banyak hal positif buat hidup lu sendiri, ya. Oke, nggak usah lah, ngapain, nggak penting ngurusin cowok kayak gitu, lo nggak usah nangis lo. Ya, udahlah, udah. Dengan segala sikap ego. Oke gengs, kalau gitu menurut gua ada Mita dan tim kata nggak putus, kasus ini Selesai. Gua Komo Riki cabut. Gue Demi gue cabut, bye. Hampa jiwaku. Perbedaan itu bukan masalah, gengs. Justru perbedaan itu bisa memperkaya sebuah hubungan. Gengs, kalau lu punya permasalahan dalam hubungan lu dan pengen dibantu oleh tim Katakan Putus, silakan kirim profil lu dan juga foto lu bersama pasangan lu ke sini. Gue Demi Targubi cabut. Gua Komo Riki cabut. Bye.